Don't stop. Selamat malam pemirsa, kita sudah di Warung Kopi Aming dan kita masih di acara ngopi-ngobrol di Warung Kopi. Dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah konservasi bidang kelautan dan juga perikanan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kira-kira masalah apa aja sih yang dihadapi oleh para penggiat-penggiat konservasi khususnya masalah perikanan dan kelautan, dan juga hal-hal apa yang harus dipertahankan ataupun dijaga demi kelangsungan hidup ekosistem laut untuk perekonomian khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Syarif Taruna Al-Qadri, merupakan pengurus KAHMI ya bidang kelautan dan juga perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi jangan kemana-mana dulu pemirsa, tetap di ngopi ngobrol di Warung Kopi. Lancar saja kisah cinta kau dan aku. Kau selalu banyak waktu bila ku ingin bertemu. Oh sungguh senangnya, alangkah indahnya saat kita berdua selalu bersama. Tapi kini masa-masa indah itu tak berubah. Kau selalu tak punya waktu bila ku ingin bertemu. Oh sedihnya aku, kau sakiti aku. Kau selalu saja pergi bersama teman-temanmu. Ya, selamat malam pemirsa, kembali berjumpa di acara ngopi, ngobrol di Warung Kopi. Dan kali ini sudah bersama saya, Yove, dan kita sudah kedatangan tamu juga ya dengan Bapak Syarif Iwan Taruna Al-Qadri. Dan beliau ini merupakan pengurus Majelis Nasional KAHMI di bidang kelautan dan juga perikanan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya baik ya, dan kita juga sekarang nih habis momen pertama Lebaran ya Pak ya. Kemudian belum lama juga kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga Pak ya. Ya, dan mungkin kita langsung saja nih, kita mungkin berbicara apa sih KAHMI itu Pak? Ya. Nah, organisasi KAHMI ini adalah sebenarnya kumpulan alumni-alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Alumni-alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Makanya namanya KAHMI, KOP Alumni HMI. Ya. Nah, KOP Alumni HMI ini ya secara organisasi ini berdirinya semenjak tahun 1966. Itu 16 September. 16 September 1966. Iya. Dan awal mula didirikannya KAHMI itu tadinya tujuannya untuk apa, Pak? Ya, artinya awalnya tujuannya untuk berkumpulnya alumni-alumni HMI yang kita bentuk dalam sebuah wadah KOP. Nah, KOP, makanya ini menjadi KOP Alumni HMI. Nah, perkembangan selanjutnya ini berkembanglah di berbagai bidang, di berbagai bidang. Ini ada apa aja tuh, Pak? Di segala bidang ada. Jadi kita ini tersebar di seluruh bidang. Dari bidang perekonomian, kemudian teknik, kemudian bidang sosial, kemudian seni, kelautan dan perikanan, itu juga masuk kehutanan, semua bidang ada. Nah, semua bidang ada sehingga KOP Alumni HMI ini menjadi wadah berkumpulnya bagi alumni-alumni HMI, aktivis-aktivis HMI untuk berkiprah, terutama kepada masyarakat. Nah, kebetulan saya salah satu pengurus di bidang kelautan dan perikanan, dan memang konsentrasi saya di bidang kelautan dan perikanan, maka salah satu konsentrasi kita di KAHMI ini adalah di bidang kelautan dan perikanan. Iya, dan KAHMI sendiri itu organisasi skala nasional. Tersebar di seluruh 33 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau untuk di Kalbar sendiri, Pak, itu sudah berapa lama
ininya adanya? Di Kalbar sendiri ini kalau tidak salah saya itu tahun 70-an ini baru terbentuk. 70-an. Nah, memang para pendiri-pendiri kami yang ada di Kalimantan Barat ini sekarang juga cukup berkiprah di masyarakat. Nah, saya melihat juga bahwa seperti senior-senior kami itu kita melihat kalau kita lihat dari komisioner itu banyak di sana. KPU, KPID, kemudian KPAI, kemudian juga di Dewan, DPRD itu banyak juga, baik di DPRD provinsi, pusat maupun DPRD tingkat 2. Nah, kemudian di kepala-kepala daerah banyak juga. Ada beberapa yang anggota kami ini menjadi kepala daerah. Nah, dan juga di tataran pemerintahan. Banyak ya? Banyak. Berarti ke banyak sektor juga ya, Iya, baik banyak. swasta maupun di pemerintahan. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang sesuai bidangnya Kahmi ini ya. Di sini kan Bapak merupakan pengurus Majelis Nasional Kahmi di bidang kelautan dan perikanan. Nah, pada malam hari kita akan membahas tentang masalah konservasi laut di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sendiri nih Pak ya. Kira-kira apa sih yang udah Kahmi lakukan khususnya di bidang kelautan dan perikanan dalam peran sertanya untuk ikut melestarikan konservasi laut di Kalbar sendiri? Nah, kita melihat Kalimantan Barat ini adalah wilayah yang cukup strategis. Mengapa strategis? Karena pertama, Kalimantan Barat ini dia berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, Malaysia. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dia juga dibatasi dengan Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan ini adalah laut yang mengapit Indonesia, yang potensi sumber daya perikanannya ini cukup luar biasa. Nah, mengapa saya katakan bahwa ini cukup potensial? Makanya perlu diatur dalam sebuah aturan. Nah, mengapa harus konservasi? Karena konservasi itu adalah salah satu daripada bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam ini sehingga terus berlanjut sampai ke cucu-cucu kita. Jadi tidak hanya digunakan, namun juga untuk menjaga kelangsungan hidup biota dan ekosistem yang ada di laut seperti itu Pak ya? Iya. Nah, mungkin dari pertamanya terbentuk yang bidang kelautan dan perikanan ini, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam hal untuk konservasi laut sendiri Kalbar sudah ada apa aja tuh Pak? Kira-kira bentuk-bentuknya? Iya. Nah, memang di Kalimantan Barat yang kita ketahui sampai hari ini dan kita coba dorong. Yang pertama itu di Kabupaten Bengkayang, dia sudah melakukan pencadangan kawasan konservasi perairan. Nah, kawasan konservasi perairan di Kabupaten Bengkayang ini sudah dalam bentuk surat keputusan dari Bupati pencadangan. Nah, cuman kita mencoba ini didorong supaya ini menjadi keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kenapa harus Menteri Kelautan dan Perikanan? Supaya ini merupakan bagian daripada pencadangan kawasan konservasi kelautan secara nasional. Karena di pemerintahan Pak SBY ini targetnya bahwa paling tidak kawasan konservasi perairan kita secara nasional ini paling tidak ini 20 juta hektar. 20 juta hektar. Sedangkan untuk di Provinsi Kalbar sendiri sudah ada? Provinsi Kalimantan Barat sendiri ini secara formal ini belum ada dalam SK menterinya, tapi baru pencadangan. Nah, potensi yang kedua kita melihat bahwa di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas ini kita melihat ada satu kawasan konservasi, kawasan yang punya potensi untuk konservasi perairan itu adalah di kawasan Kecamatan Palo. Nah, Kecamatan di Bengkayang, kemudian di Sambas sudah ada Kecamatan Palo. Nah, kita juga mendorong ini, kita harapkan ini mungkin mudah-mudahan Ibu Bupati Sambas ini mendengarkan bahwa ini sangat penting. Karena apa? Karena memang Kabupaten Sambas merupakan kabupaten perbatasan dan juga merupakan kabupaten yang ada satu spesies yang secara internasional itu konservasi jenisnya dilindungi. Iya, oke, baiklah ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, baiknya kita pesan kopi dulu nih ya, pemirsa ya. Ya. Mbak, pesan kopinya 2 ya. Kopinya
Iya, kasih. Bagus sekali ya Pak ya. Iya. Oke, baiklah pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi penyanyi kita setelah nanti kalau kopinya datang kita akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di ngopi ngobrol di warung kopi. Itu dia merupakan tempat bertelurnya penyu terpanjang di Indonesia, di mana penyu ini merupakan hewan yang dilindungi yang merupakan konsensus internasional. Konsensus. Ya baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol di Warung Kopi, dan kita masih bersama Bapak Syarif Iwan Taruna Al-Kadri yang merupakan pengurus Majelis Nasional Kahmi bidang kelautan dan perikanan. Nah Pak, tadi kita sudah berbicara tentang potensi kelautan ya. Ada di Kabupaten Bengkayang, kemudian ada di Kabupaten Sambas. Nah Kabupaten Sambas ini tadi kan ada salah satu spesies biota laut yang dilindungi. Apa tuh Pak kalau di Kabupaten Sambas? Di Kabupaten Sambas ini merupakan tempat bertelurnya penyu terpanjang di Indonesia. Penyu terpanjang di Indonesia. Ya. Nah makanya sangat strategis. Yang pertama itu perbatasan. Kemudian yang kedua itu dia merupakan tempat bertelurnya penyu terpanjang di Indonesia, di mana penyu ini merupakan hewan yang dilindungi yang merupakan konsensus internasional. Konsensus internasional. Iya, selain dia dilindungi oleh undang-undang kita, juga secara internasional ini merupakan hewan yang dilindungi. Kalau dalam perdagangan atau CITES itu namanya, itu dia masuk dalam Appendix 1. Nah, Appendix 1 ini adalah hewan yang sampai kepada tidak boleh diperdagangkan, itu sampai ke seluruh ini bagian-bagian tubuhnya, termasuk telurnya juga itu tidak boleh diperdagangkan. Makanya kita dalam hal ini menghimbaulah pada masyarakat bahwa apabila menemukan itu telur-telur penyu yang diperdagangkan, itu jelas melanggar undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Nah, aparat itu bisa menindaknya. Nah, kalau langkah-langkah nyata sendiri nih Pak, dari kami yang sudah dilakukan, mungkin bentuknya ada penyuluhan ataupun mungkin ada bentuknya pelatihan-pelatihan ya. Seperti apa Pak yang sudah dilakukan khususnya untuk wilayah pesisir ya? Kita pertama kita mencoba mendorong memberi pengertian kepada masyarakat bahwa mengapa pentingnya kawasan konservasi terhadap kelanjutan daripada sumber daya perikanan yang ada di wilayah sekitar itu. Karena apa? Karena ketika pemahaman dari masyarakat itu tentang kawasan konservasi itu sudah membudaya atau sudah menjadi bagian daripada hidup mereka, maka kawasan-kawasan yang ada di situ itu insya Allah akan terjaga. Kita contohkan di Aceh. Di Aceh itu ada namanya Panglima Laut. Jadi Panglima Laut itu dia bertugas menjaga satu kawasan yang kalau misalkan masyarakat itu mengambil hasil laut yang bukan pada tempatnya, maka dia akan mendapat hukum adat, sanksi adat. Nah begitu juga di daerah Maluku. Maluku itu ada namanya Sasi. Sasi itu ada satu kawasan yang pada bulan-bulan tertentu itu tidak boleh ditangkap ikannya, baik oleh nelayan setempat maupun nelayan ini. Nah, apabila menangkap dia akan mendapat sanksi atau hukum adat. Iya. Nah, berarti kami sendiri sudah melakukan mungkin observasi dan juga penyuluhan terhadap warga-warga yang tinggal di daerah pesisir, Pak ya? Ya, kita mulainya dari daerah mana tuh, Pak? Kalau di Provinsi Kalbar sendiri? Kalau di Kalbar kita mencoba ini bekerja sama dengan